Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat siang. Kita akan bersama-sama untuk belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah kami yang hidup, Allah yang maha besar, Allah yang panjang sabar. Kami kembali datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu Tuhan, mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan sampai siang hari ini. Tuhan, kami sebentar akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, agar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu itu boleh memberkati kami, boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan, seru doa kami dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang buah roh. Mari kita akan membuka Alkitab kita yang diambil dari kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Saya akan bacakan. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama untuk belajar tentang hal kesabaran. Tadi dikatakan di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 dikatakan buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan yang keempat adalah kesabaran atau tidak atau tahan menderita. Jadi kesabaran atau tahan menderita. Kata Yunani yang menjadi asal kata itu mempunyai arti tidak mudah marah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Perjanjian Lama berkali-kali mengatakan bahwa sifat itu adalah berasal dari Allah. Allah digambarkan sangat sulit untuk marah. Kalau kita bisa melihat di dalam Alkitab kita, itu dari kitab Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-6, lalu di dalam kitab Nehemia pasal yang ke-9 ayat yang ke-17c, dan juga kitab Mazmur pasal yang 103 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan dari ketiga kitab itu. Demikian bunyinya. Tuhan Allah panjang dan pengasih. Saya ulangi. Tuhan Allah penyayang dan panjang sabar, pengasih, berlimpah kasihnya dan setianya. Di dalam kitab Nehemia dikatakan pasal yang ke-9 ayat yang ke-17c, tetapi
Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, dan panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Di dalam kitab Mazmur dikatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ketiga kitab itu dikatakan bahwa Allah itu adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan juga dikatakan berlimpah kasihnya dan setianya. Itu di dalam ketiga kitab. Maka tadi saya katakan di depan bahwa Allah digambarkan sulit untuk marah. Karena apa? Karena Allah panjang sabar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan belajar. Ada 4 hal yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Yang pertama, apakah saudara mudah marah? Sekali lagi, yang pertama, apakah saudara mudah marah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus menolong kita mengatasi atau menguasai sifat pemarah kita. Dan Roh Kudus memampukan kita untuk mengendalikan sikap dan perbuatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mungkin saja kehilangan kendali dan sampai meledak. Nah, bagaimana caranya supaya saya dan saudara tidak kehilangan kendali? Apakah saudara pernah mencoba? Atau saudara mungkin sudah berusaha untuk mengendalikan amarah kita? Kita mengendalikan atau menahan kata-kata kasar atau kata-kata yang kotor yang ingin diucapkan kepada orang lain. Mari Bapak Ibu, itu harus kita kendalikan. Kita harus memiliki sifat sabar di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengendalikan ucapan atau kata-kata kotor atau kasar. Nah, lalu bagaimana reaksi saudara terhadap kekecewaan yang tiba-tiba muncul di dalam kehidupan kita? Apakah saudara dikenal suka memberi jawaban yang terburu-buru, memberi jawaban yang tergesa-gesa kepada orang yang tidak ramah dengan saya dan saudara? Mari kita jangan memberikan jawaban dengan tergesa-gesa, tetapi kita perlu pikirkan apa akibatnya kalau kita tidak dapat mengendalikan itu semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena saya dan saudara orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saya dan saudara yang sudah diberi pertolongan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, supaya saya dan saudara mampu untuk mengatasi segala sesuatu dengan sabar. Bagian yang kedua, bagaimana saudara menanggapi kekecewaan dan perlakuan yang tidak baik orang yang hidup bersama-sama dengan orang lain? Itu tidak terlepas dari kesalahpahaman. Bahkan
perlakuan yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, reaksi kita terhadap kekecewaan yang tidak baik, yang tidak pantas kita terima, itu akan menunjukkan bahwa itu adalah menunjukkan kedewasaan rohani kita atau mental kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk menanggapi kekecewaan atau perlakuan yang tidak baik di dalam setiap kehidupan kita. Ada beberapa hal, atau kita akan mengambil dua hal. Bagaimana cara untuk menanggapi perlakuan yang tidak baik? Sebagian orang mungkin menanggapi perlakuan yang tidak baik dengan menarik diri, sehingga tidak lagi mau berkumpul dengan mereka, tidak lagi mau bersekutu dengan mereka, hidup menyendiri. Apa yang terjadi kalau kita hidup menyendiri? Itu akan menjadi depresi atau stres. Depresi atau stres adalah amarah yang ditujukan kepada diri sendiri dan akhirnya akan menghancurkan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Nah, bagian berikutnya, mungkin ada yang menanggapi dengan balas dendam. Reaksi ini dapat menghasilkan kata-kata kasar. Ini dapat menghasilkan kata-kata kotor yang tidak terkendali, bahkan akan terjadi pembunuhan terhadap orang lain, entah itu dengan saudara kita atau dengan siapa saja. Itu bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama untuk belajar mengendalikan diri kita. Bagian yang ketiga, Roh Kudus memperlengkapi dan mendorong kita untuk menanggapi kekecewaan itu dengan sabar. Tanpa kesabaran Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita sulit untuk mengampuni orang lain, sulit untuk memaafkan orang lain. Maka mari kita akan melihat apa yang dikatakan oleh orang bijak yang terdapat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-19 ayatnya ke-11. Di dalam Alkitab itu, di dalam kitab Amsal 19 ayat 11 dikatakan, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Amsal mengatakan dengan jelas, di sini dikatakan akal budi membuat seseorang panjang sabar. Lalu di sini juga dikatakan orang itu dipuji karena apa? Karena memaafkan orang lain, memaafkan pelanggaran orang lain. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, harus seperti itu. Bahkan di dalam Injil Matius dikatakan bahwa Tuhan Yesus juga mendorong kita untuk mengampuni orang lain tanpa batas. Kalau kita melihat di dalam kitab
Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan seperti ini bunyinya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Berarti kalau kita perhatikan 70 kali 7 itu adalah 490 kali. Yang artinya kita harus mengampuni setiap orang itu setiap hari. Jadi setiap hari kita harus mau mengampuni kesalahan orang lain. Jadi tidak ada alasan tidak bisa mengampuni. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita 70 kali 7 kali. Artinya setiap hari kita mengampuni kesalahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang diajarkan kepada kita. Setiap hari kita harus mengampuni orang lain. Nah, bagian yang berikutnya, kalau kita tidak mempraktekkan kesabaran, kita sulit untuk menikmati persekutuan dengan orang lain, bahkan persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mudah marah, kita sering menemukan sesuatu hal yang kadang-kadang menjengkelkan di dalam hidup kita. Mari kita akan melihat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-29 dan Amsal yang ke-15 ayat yang ke-18. Di sini dikatakan Amsal pasal 14 ayat yang ke-29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Ayat yang ke-18 dari pasal 15. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Nah, mari kita akan lihat, kita akan renungkan dari kedua kita, dari kitab Amsal ini. Dengan jelas di sini dikatakan orang yang sabar besar pengertiannya. Lalu di dalam ayat yang ke-18 tadi dikatakan si pemarah itu membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jadi kalau saya dan saudara memiliki kesabaran di dalam kehidupan kita, tidak akan pernah terjadi perbantahan di dalam kehidupan kita. Tidak akan terjadi perbantahan dengan orang lain, karena saya dan saudara semua memiliki kesabaran di dalam kehidupan kita. Itu adalah buah-buah roh yang keempat, yaitu kesabaran. Lalu bagian yang terakhir atau bagian yang keempat, pentingnya kesabaran Kristiani. Mengapa itu penting di dalam kehidupan orang-orang Kristen? Supaya apa? Supaya kita pantas disebut Kristen dan pantas untuk mewakili Kristus dengan tepat.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengizinkan Roh Kudus memampukan kita untuk bersabar. Sekali lagi saya katakan, kita harus mengizinkan Roh Kudus untuk memampukan kita bersabar terhadap orang lain. Bersabar terhadap orang lain. Apa nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus kalau kita perhatikan? Mari kita akan simak di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang kedua. Nasihat Rasul Paulus seperti ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dan dengan panggilan itu. Lalu ayat yang berikutnya, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka bersabar. Di dalam ayat yang kedua itu dikatakan dengan jelas, kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Lalu berikutnya dikatakan, tunjukkanlah kasihmu, supaya saya dan saudara menunjukkan kesabaran kita, kasih kita kepada orang lain. Bahkan kalau perlu saya dan saudara saling membantu antara satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar dari situ. Kesabaran dikatakan sebagai bagian yang penting di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa melihat di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai 14. Demikian bunyinya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah orang akan yang lain, apabila ia seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dikatakan, sabarlah terhadap semua orang. Itu yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dan itu juga berlaku buat saya dan saudara, supaya saya dan saudara berbuat sabar terhadap semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan tunjukkan bahwa itu ada di dalam setiap kehidupan kita, yaitu sabar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sabar terhadap orang lain, atau sabar kepada semua orang, atau terhadap semua orang, itu yang dikehendaki oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mari kita akan melihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-14.
Demikian bunyi. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Itu juga dinasihatkan kepada Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, supaya jemaat di sana bersabar terhadap semua orang. Itulah yang dikehendaki di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya dan saudara diharapkan sabar di dalam menghadapi segala sesuatu. Jangan kita dengan emosi, tetapi mari kita akan tanggapi dengan sabar. Kesimpulannya, Allah sangat sabar terhadap kita. Bahkan pada waktu saya dan saudara jatuh ke dalam dosa, Allah tetap mau mengampuni kita. Allah tetap mau mengampuni saya dan saudara. Karena Allah adalah panjang sabar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ia memiliki rancangan yang baik untuk saya dan untuk saudara. Sekali lagi, bahwa Allah memiliki rancangan yang terbaik untuk saya dan untuk saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami kembali datang kepadamu, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami pelajari bersama-sama. Kiranya Tuhan tanamkan di dalam hati kami, sehingga kami boleh memiliki kesabaran di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus.